Halo sahabat investor, selamat datang kembali di channel saham hari ini, tempat kita bahas saham dengan bahasa manusia, bukan bahasa robot laporan keuangan. Hari ini kita akan ngobrolin satu tema yang lagi panas banget dan sering muncul di radar trader maupun investor. Cuan dari laut, tapi bukan cuan nelayan ya. Yang kita bahas adalah CDIA, emiten yang sering disebut sebagai emiten Prayogo Pangestu, dan SOCI, emiten pelayaran tanker yang diam-diam bisnisnya makin melebar, bahkan sampai bikin anak usaha di luar negeri. Kita akan bongkar, CDIA ini sebenarnya bisnisnya apa? Ekspansinya ngapain aja? Hubungannya apa dengan industri logistik dan laut? SOCI ini, gurita bisnisnya gimana? Lalu yang paling penting, mana yang worth dipantau sebagai saham investasi? Mana yang cuma euforia? Gaskan, bagian 1. Kenapa semua orang tiba-tiba bicara laut? Sahabat investor, kalau kita lihat tren ekonomi Indonesia belakangan ini, ada 3 kata kunci yang makin dominan. Energi, petrokimia, logistik, dan logistik Indonesia itu nggak bisa dilepaskan dari satu jalur. Transportasi laut, karena Indonesia negara kepulauan, distribusi barang, terutama barang besar dan cair seperti minyak, bahan kimia, LNG, kondensate, CPO, dan turunannya. Itu sebagian besar cocoknya lewat laut. Nah dari sinilah banyak konglomerasi mulai memperkuat rantai bisnisnya. Bukan cuma produksi, tapi juga transportasi dan infrastrukturnya. Dan disinilah CDIA dan SOCI mulai menarik. Bagian 2, CDIA itu saham apa sih? Banyak yang salah kaprah. Oke kita mulai dari CDIA, kode saham dari PT Chandra Daya Investasi Terbuka. Banyak investor baru mengira CDIA itu, pabrik kimia baru, atau saudaranya TPIA. Yang benar, CDIA adalah emiten sektor infrastruktur, subindustri utilitas. CDIA itu lebih mirip holding infrastructure platform, yang menopang rantai pasok grup. Secara profil resmi BEI, CDIA tercatat sebagai perusahaan publik sejak Juli tahun 2025. Dan CDIA memang punya kedekatan kuat dengan grup Chandra Asri TPIA, yang berada di orbit konglomerasi Prayogo Pangestu. CDIA IPO dan jadi sorotan pasar. CDIA termasuk emiten yang setelah IPO, sempat mengalami pergerakan harga yang sangat agresif, dan jadi pusat perhatian trader. Nah, ini penting, CDIA itu bukan saham yang naik karena sentimen kosong. Ada narasi besar di belakangnya, penguatan infrastruktur grup. Bagian 3, jejak ekspansi CDIA, dari darat ke laut. Kalau kita bongkar berita dan data yang beredar, CDIA bergerak memperkuat beberapa titik penting. 1. Masuk dan memperkuat logistik. Salah satu langkah strategis yang cukup besar adalah rencana aksi korporasi terkait pengambil alihan perusahaan logistik. CDIA, melalui anak usaha, berencana mengambil alih saham PT SCG Barito Logistics. Kenapa ini penting? Karena SCG Barito Logistics itu bukan sekadar tracking biasa, tapi logistik terintegrasi termasuk supply chain, fasilitas penyimpanan, logistik untuk produk kimia petrokimia, yang butuh standar keamanan tinggi. Kalau ini terintegrasi dengan ekosistem grup, maka biaya distribusi bisa lebih efisien, kualitas pengiriman lebih terkendali, margin bisa naik, dan bisnisnya bisa scalable. Dalam bahasa sederhana, CDIA sedang membangun pipa uang dari hulu sampai hilir. 2. Perkuat ekosistem energi, utilitas, dan infrastruktur. Dari paparan publik dan dokumen BEI, CDIA punya positioning sebagai perusahaan yang ingin menciptakan pendapatan stabil dan berkelanjutan lewat portofolio aset. Dan ini khas sekali gaya grup konglomerasi. Yang dicari bukan cuma growth, tapi recurring income. 3. Dividen juga mulai dibicarakan. Yang bikin menarik, CDIA juga sempat muncul berita terkait dividen interim sekitar Rp1,34 per saham, dengan jadwal pembayaran akhir Januari tahun 2026. Ini penting untuk membentuk persepsi pasar bahwa CDIA bukan cuma saham gorengan, tapi punya potensi jadi dividen story juga. Bagian 4, kenapa CDIA nyambung ke laut? Nah sekarang bagian paling penting. Kenapa CDIA masuk ke narasi cuan di laut? Karena, industri kimia, petrokimia itu bahan bakunya banyak lewat laut. Produk jadinya juga banyak lewat laut. Dan ekspansi logistik bahan kimia berbahaya itu biasanya terkait pelabuhan.
depo, storage, shipping support. Jadi ketika CDIA menguatkan logistik, itu bukan cuma tracking darat. Ini bisa jadi gerbang menuju pelabuhan, logistics hub, chemical storage terminal, integrasi supply chain regional, dan ini cocok sekali dengan narasi emiten Prayogo memperkuat dominasi dari industri ke infrastruktur. Bagian 5, sekarang masuk ke SOCI, gurita bisnis di laut. Sekarang kita pindah ke emiten kedua, SOCI, PT Suci Lines Terbuka. Profil resmi BEI menyebut SOCI adalah perusahaan tercatat dengan bisnis pelayaran. SOCI ini pemain tanker. Bisnis utamanya, angkutan laut untuk komoditas cair migas, kimia, dan yang bikin menarik, SOCI bukan tipe saham yang tiap hari viral, tapi perusahaan ini diam-diam ekspansi. SOCI ekspansi global, Dubai. Salah satu langkah terbaru yang terkonfirmasi di pemberitaan adalah pendirian anak usaha di Dubai. Suci Eternity Maritime FZCO, Dubai, UEA, 100% milik SOCI. Kalau perusahaan pelayaran bikin entitas di Dubai, biasanya ada tujuan. Akses rute internasional, hub shipping global, pembiayaan dan kontrak internasional, fleksibilitas operasional. Artinya, SOCI ingin lebih dari sekadar pelayaran domestik. SOCI juga pernah bikin entitas luar negeri lainnya. Sebelumnya juga muncul berita SOCI mendirikan entitas di Marshall Islands. Kenapa Marshall Islands? Itu salah satu pusat registrasi kapal internasional, flagging. Artinya lagi, SOCI serius memperbesar skala kepemilikan. SOCI sempat jadi perhatian juga. Ada pemberitaan terkait perubahan kepemilikan pengendali SOCI, dua investor menguasai porsi besar. Ini penting karena struktur pemegang saham besar bisa memengaruhi arah strategi, aksi korporasi, dan sentimen pasar. Bagian 6, Perang Narasi, CDIA vs SOCI, siapa lebih cuan dari laut? Sekarang kita rangkum. CDIA, laut lewat, infrastruktur plus logistik plus ekosistem grup. CDIA menarik karena berada dalam ekosistem konglomerasi besar, punya akses sinergi grup TPIABR PT Orbit, mengarah ke bisnis logistik yang mendukung industri kimia, petrokimia. Dengan kata lain, CDIA mainnya bukan kapal, tapi jalur uangnya. SOCI, laut lewat, armada tanker plus ekspansi internasional. SOCI menarik karena langsung bisnis laut. Tanker adalah bisnis yang bisa ngebut kalau demand naik. Ekspansi Dubai memberi sinyal global play. Dengan kata lain, SOCI mainnya kapal plus kontrak plus rute. Bagian 7, risiko besar yang wajib dipahami, biar nggak terjebak FOMO. Nah sahabat investor, saya wajib kasih disclaimer yang jujur. Kalau Anda lihat saham viral, apalagi yang bergerak agresif, risikonya besar. Risiko CDIA. Valuasi premium dan euforia pasar. Beberapa analisis mencatat valuasi CDIA pernah terlihat sangat mahal, per ratusan kali, PBV tinggi. Artinya kalau Anda beli di puncak euforia rawan, nyangkut. Harga sering digerakkan sentimen saham, yang banyak dibahas publik bisa jadi sangat sensitif terhadap rumor. Eksekusi ekspansi akuisisi logistik bagus di atas kertas, tapi harus terbukti jadi laba. Risiko SOCI. Bisnis shipping itu siklikal. Ketika freight rate turun, laba bisa tertekan. Biaya operasional dan perawatan kapal capex maintenance tinggi. Risiko global kalau ekspansi internasional tidak efisien, malah jadi beban. Bagian 8, strategi investor, gimana cara menyikapi? Oke, sekarang bagian yang paling dicari. Bang, jadi beli yang mana? Saya tidak bisa menyuruh beli, jual. Tapi saya bisa kasih kerangka berpikir. Kalau Anda tipe TRADER, fokus ke volume, tren, ARA-ARB. Level psikologis. Tapi catatan, emiten yang naik karena hype bisa berbahaya. Kalau Anda tipe investor, Anda perlu cek laporan keuangan terakhir IDX arus kas, debt, margin, guidance manajemen, aksi korporasi resmi, dan untuk CDIA, investor harus menilai apakah CDIA akan jadi platform infrastruktur yang menghasilkan recurring income. Untuk SOCI, investor harus menilai apakah ekspansi internasional membuat revenue naik stabil. Sahabat investor, sekarang Anda paham kenapa berita cuan di laut ini jadi menarik. Karena laut bukan cuma jalur kapal, tapi jalur uang. Uang dari energi,
uang dari kimia, uang dari logistik, uang dari ekspor-impor, dan dua emiten ini menunjukkan dua gaya permainan. CDIA, Infrastruktur dan Integrasi Grup Besar. SOCI, Shipping Tanker dan Ekspansi Lintas Negara. Sekarang saya mau lempar pertanyaan ke Anda. Menurut Anda, lebih menarik yang mana? CDIA dengan sinergi konglomerasi Prayogo, atau SOCI yang ekspansi global lewat Dubai? Tulis di komentar ya. Kalau Anda suka konten seperti ini, yang bahas saham bukan cuma naik turun, tapi juga bisnis dan strategi besarnya, silakan klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Karena di video berikutnya, kita akan bongkar juga emiten lain yang lagi diburu pasar. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Semoga sukses.